kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor dan komedian senior Zainal Abidin Batau, yang lebih dikenal dengan nama panggung Diding Boneng, meninggal dunia pada Senin 3 Agustus 2026 di usianya 76 tahun. Kepergian pria kelahiran 26 Oktober 1959 ini dikonfirmasi oleh pihak Sanggar Perkasa, tempat ia selama ini aktif mengajar dan berbagi ilmu kepada generasi muda. Diding Boneng adalah aktor dan komedian senior Indonesia yang dikenal luas lewat film-film komedi era 1990-an. Jejak karier Diding Boneng bermula dari dunia teater pada tahun 1973. Ciri khas Diding Boneng adalah gaya komedinya yang polos, ekspresi wajah yang jenaka, serta perannya sebagai hansip, satpam dan tentara, kerap mencuri perhatian meski bukan pemeran utama. Berkat karakter tersebut, ia menjadi salah satu wajah yang melekat dalam perfilman komedi Indonesia. Sebelumnya, Diding Boneng sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada Februari 2026 akibat serangan asma akut yang dideritanya. Kepergian sosok yang juga akrab disapa Diding Zeta ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat serta para penggemar lintas generasi. Selama lebih dari 5 dekade, Diding telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni, mulai dari panggung teater, layar kaca, hingga layar lebar. Dunia hiburan Indonesia kembali kehilangan salah satu sosok lawas yang dikenal luas lewat karya-karya komedi di televisi. Komedian sekaligus aktor Simpson Rarameha Ngadang, atau yang lebih akrab disapa Temon, meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 pagi di usia 59 tahun. Temon dikenal sebagai komedian yang telah lama malang melintang di industri hiburan tanah air. Temon memulai karier sebagai penyiar radio sebelum akhirnya merambah dunia akting dan komedi. Namanya makin populer setelah membintangi sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar bersama Abdel Atsrian. Sepanjang kariernya, Temon turut membintangi berbagai film layar lebar, serial televisi dan program komedi yang membuatnya akrab di hati masyarakat. Temon dikenal sebagai komedian yang memiliki karakter kuat dalam setiap penampilannya. Ia mampu membangun chemistry dengan lawan main sehingga berbagai program yang dibintanginya selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu penampilan yang paling dikenang publik adalah ketika berduet bersama Abdel Atsrian dalam sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar, yang mulai tayang pada 2008. Lewat serial tersebut, Temon berhasil membangun karakter komedi yang khas sehingga namanya semakin dikenal masyarakat. Selain sitkom tersebut, ia juga pernah tampil dalam sejumlah program televisi dan serial seperti Bajaj Bajuri, Para Pencari Tuhan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia hiburan Indonesia. Sosok Temon dikenang sebagai komedian yang telah menghibur publik selama puluhan tahun. Kepergian sosok yang dikenal melalui berbagai program komedi televisi tersebut meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan artis, dan para penggemar lucu di seluruh Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menghadirkan hiburan yang membekas di hati banyak penonton lintas generasi. Pelawak Christian Barata Nugroho atau yang lebih dikenal dengan Polo Sri Mulat meninggal pada Rabu 6 Maret 2024. Polo merupakan pelawak senior yang terjun ke dunia hiburan sejak 1990-an. Bersama Sri Mulat, dia tampil dari panggung ke panggung hingga tampil di televisi. Polo sempat vakum dari dunia hiburan karena dia beberapa kali tersandung kasus narkoba, yakni pada 2000 dan 2004. Dia harus menjalani masa tahanan yang cukup lama. Pada 2020 lalu, namanya sempat menjadi perbincangan publik karena Polo memiliki kekasih yang usianya masih 24 tahun. Sementara kala itu dia berusia 45 tahun. Meskipun menjalin hubungan dengan usianya yang jauh lebih muda, Polo mengaku serius dengan hubungannya itu. Bahkan dia sempat berencana untuk menikah. Tak lama dari kabar tersebut, nama Polo kembali tak terdengar. Rupanya dia tengah berjuang pada penyakit paru-paru yang dideritanya.
Polo pun harus menjalani pengobatan hingga berbulan-bulan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 6 Maret tahun 2024 di usia 61 tahun. Selama perjalanan karirnya, komedian senior tersebut tidak hanya aktif di grup lawak Sri Mulat, melainkan dirinya pernah ikut bermain dalam beberapa film seperti Jodoh Kau Kutangkap yang tayang pada tahun 2011, serta Misteri Pasar Kaget yang tayang pada tahun 2012. Oma Swati merupakan komedian kelahiran Jakarta 3 Mei 1966. Ibu dua anak ini dikenal sebagai aktris dengan logat Betawi yang medok, khas seperti kakaknya Mandra. Omas mengawali karirnya dengan bermain kesenian tradisional lenong Betawi. Masyarakat Indonesia mengenal sosok almarhumah melalui perannya yang jenaka, memadukan gaya bicara ceplas-ceplos dengan ekspresi wajah yang khas saat tampil di berbagai acara televisi maupun lenong. Omas meninggal dunia pada Kamis 16 Juli 2020 lalu. Setelah kabar meninggalnya Omas tersebar, muncul foto saat Omas sakit dan terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya terlihat kurus dan tak berdaya. Omas juga disebut-sebut meninggal dalam kondisi hidup yang memprihatinkan. Komedian dan politisi Nurul Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari tahun 2024 petang, dalam usia 64 tahun dalam perjuangannya melawan kanker usus besar yang kambuh sejak akhir 2023. Haji Qomar punya riwayat pendidikan yang mentereng, yakni telah menyelesaikan jenjang magister di Universitas Krisnadwipayana dan melanjutkan S3 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ia meniti karier di dunia hiburan dengan terjun sebagai seorang aktor. Namanya cukup terkenal di era 80-an. Padahal saat itu Haji Qomar masih berstatus sebagai kepala sekolah TK dan guru SD di salah satu sekolah di Jakarta. Kemampuannya untuk berkembang di dunia hiburan akhirnya membawa Haji Qomar pada grup lawak bernama Empat Sekawan. Grup yang beranggotakan Eman, Dery, dan Ginanjar itu dibentuk pada 1990 dan mencapai masa kejayaan di era 90-an. Tidak puas hanya berkutat di dunia hiburan, Haji Qomar juga terjun ke politik. Ia sempat menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai 2009, lalu 2009 sampai 2014 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat. Komedian dan presenter Mpok Alpa meninggal dunia di usia 38 tahun. Mpok Alpa mengembuskan napas terakhir pada Jumat, 15 Agustus 2025. Mpok Alpa memiliki nama asli Nina Carolina. Ia lahir di Jakarta, 12 Maret 1987. Nama Mpok Alpa dikenal sebagai penyanyi, komedian, dan presenter acara TV. Sebelum meninggal dunia, Mpok Alpa menjadi pembawa acara di FYP Trans 7 bersama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Jauh sebelum dikenal sebagai komedian, Mpok Alpa telah memulai perjalanan kariernya sebagai penyanyi dangdut. Bakat menyanyinya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku kelas 6 SD, dan ia mulai aktif manggung di berbagai acara hajatan sejak saat itu. Mpok Alpa rutin mengisi panggung-panggung hajatan di sekitar wilayah Jakarta dan Depok. Pengalamannya di panggung-panggung kecil ini mengasah kemampuannya dalam berinteraksi dengan penonton. Bahkan, kepiawaian Mpok Alpa dalam bernyanyi dangdut mengantarkannya pada kesempatan langka untuk berbagi panggung dengan penyanyi legendaris sekelas Elvy Sukaesih. Hal ini membuktikan kualitas vokalnya yang tidak main-main. Sebelum meraih popularitas sebagai komedian, ia bahkan telah memiliki basis penggemar setia yang tergabung dalam Carolina Fans Club, menunjukkan daya tariknya sebagai biduan. Titik balik dalam perjalanan karier Mpok Alpa menuju popularitas sebagai komedian terjadi pada tahun 2018, berkat sebuah video yang viral secara tidak sengaja. Video tersebut menampilkan Mpok Alpa yang sedang curhat dengan gaya kocak, mengungkapkan keinginannya untuk diajak ke mall oleh suaminya.
Celotehan lugas dengan logat Betawi yang kental menjadi daya tarik utama video tersebut.